Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari cerita cekak atau cerkak yang telah kalian catat kemarin. Dan sebelum kita mempelajari semuanya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Dah. Hari ini kita akan mempelajari cerita cekak. Apa sih kuwi cerita cekak iku? Yang pertama di pengertian cerita cekak. Cerita cekak utawa kang disingkat cerkak yaiku gancaran sing ngandharake sarining kedadean utawa lelakon saka wiwitan kanthi pungkasan nganti cekak wae. Jadi cerita cekak atau cerita pendek itu kan pastinya diceritakan hanya sekali, satu kali tampil cerita langsung selesai, itu dinamakan cerita cekak. Cerkak kang becik ya iku critane urut lan prasaja nyritakake sawijining paraga saka pitepangan nganti pungkasaning cerita kanthi kang gampang dimangerteni. Ceritanya yang baik yaitu ceritanya urut dari awal, prasaja perkenalan, nyeritake sawijining paraga, menceritakan salah satu pemain dari perkenalan sampai selesai, pungkasan itu selesai. Cerita kanthi gampang dimangerteni hingga bisa gampang dimengerti oleh si pembaca. Dalam membuat cerita ataupun kita yang pertama kali ini adalah titikan atau ciri-cirine cerkak. Apa ae ciri-cirine? Ciri-ciri cerita pendek yang pertama yaitu ceritane mung sak klepasan, dirungokke sepisan langsung tamat, matuk dienggo enggar-enggar ati. Jadi ceritanya hanya sebentar, sak klepasan, mung sediluk, didengarkan sekali langsung tamat. Terus isine padet, ringkes, lumrahe ngemot pitutur, kritik, piweling lan pasmon. Isinya padat, sangat padat, dan di dalamnya berisi pitutur, memiliki nasihat, ada kritik, dan juga ada pengingat. Di dalamnya pasti ada hal seperti itu, mengingatkan kalau contohnya seperti menceritakan terkait bencana alam, ada banjir, berarti pengingatnya kita harus waspada. Dan yang terakhir pasmon itu adalah pitutur atau nasihat. Nasihat sama dengan pitutur. Memasukkan nasihat-nasihat ataupun petuah-petuah yang sangat berguna. Yang selanjutnya, bosoning mates ora dawa ngambar-ambra, cacahing kurang saka 1000 tembung. Bahasanya tidak panjang-panjang, hanya paling enggak dari 1000 kalimat atau tembung. Lanjut. Dalam membangun cerkak pasti kita harus mengenakan unsur. Apa wae unsure? Unsur yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu ada 7 unsur intrinsik itu. Yang pertama tema, yang kedua paraga lan watak paraga.
atau lakon. Yang ketiga, pandunungan wektu lan swasana cerita atau latar atau setting. Yang keempat, alur cerita, plot, jalannya cerita. Yang kelima, ada amanat. Dan yang keenam, ada sudut pandang. Yang ketujuh, busananing basa atau gaya bahasa. Kita bahas kali ini unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama tadi adalah tema. Apa tema kuwi? Tema itu adalah underan saka pokok masalah cerita utawa lelandasaning dasar cerita atau inti dari cerita itu. Contohnya, warsa 2022 warga masyarakat negara Indonesia kenging penyakit yaiku pandemi COVID-19. Berarti itu membahas terkait apa? Bencana yang ada di negara kita, membahas terkait nanti bisa intinya apa, dasar ceritanya apa, termasuk itu membahas terkait tentang bencana ataupun bencana penyakit yang mengganggu warga masyarakat negara Indonesia. Yang kedua ada paraga lan watak paraga, ataupun kalau di dalam bahasa Indonesia disebut tokoh. Paraga kang dicritakake yaiku paraga iku kang sipating becik lan ana uga kang sipating ala utawa elek. Wataking paraga iku bisa kanggo mbedakake lakon siji lan liyane. Paraga itu kan ada tiga. Tiga itu siapa saja? Tiga itu yang paraga utama atau protagonis, bisa disebut sebagai pemain yang atau pelaku yang baik. Yang kedua, paraga musuh antagonis. Antagonis itu sifatnya jahat. Kalau paraga tambahan tritagonis, tritagonis itu campuran. Jadi bisa jahat ataupun bisa kadang-kadang baik. Itu. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pandunungan wektu lan swasana cerita atau latar. Nah, di latar atau setting kita akan membahas waktu, suasana dan juga tempat. Latar yaiku unsur kang ana gegayutaning karo papan panggonan, itu tempat. Wektu, waktunya. Lingkungan sosial lan swasana kang dasari kedadean ing cerita. Yang selanjutnya ada alur cerita. Rantaming cerita sing sinambungan mangun cerita alur iku kawangun langkuning kanthi urutan kedadean saengga ndapuk alur maju sorot balik, flashback lan campuran antaraning alur maju lan alur sorot balik. Alur ada bermacam-macam. Ana apa ae alur iku? Alur maju atau alur sorot balik, flashback, dan yang ketiga ada alur campuran. Dan yang sering digunakan adalah alur maju atau alur mundur sorot balik. Alur maju itu biasanya menceritakan kejadian yang sekarang dan yang
akan datang. Terus untuk yang alur mundur itu adalah menceritakan kejadian yang sebelumnya atau kejadian yang telah terjadi. Kalau alur campuran biasanya yang awal menceritakan sebuah cerita diceritakan secara mengenakan alur maju, terus nanti di tengah-tengah ada cerita flashback atau menceritakan dengan alur sorot balik, dengan alur mundur. Yang kelima ada amanat. Apa sih amanat iku? Amanat ya iku pepiling kang kinandhut ing crita utawa pesen pangripta marang pamaca utawa sing ngrungokake. Jadi amanat itu pasti ada di setiap cerita. Dilihat ceritanya itu apa. Kalau nanti seumpama itu ceritanya menceritakan terkait siswa sing sering orang mlebu, berarti amanatnya apa? Dadiya bocah sing sae, sing sregep sinau, sregep sekolah, aja bolos wae. Itu salah satu contoh sebagai amanat. Dan yang keenam, unsur cerita cekak yaitu pamawas atau sudut pandang. Sudut pandang yaiku caraning pangripta netepake defining ing cerita. Menentukan siapa yang diceritakan di situ. Yen pangripta melu ing sajroning kedadean sing diceritakake, pangripta kalbu pamawas sudut pandang wong kapisan. Jadi kalau di dalam cerita itu menceritakan apa pangripta iku rek? Pangripta itu menceritakan seorang penulis atau pengarang. Jadi kalau di situ pangripta atau pengarang mengikuti di dalam kejadian yang diceritakan, artinya pengarang termasuk sudut pandang orang yang pertama. Pengarang cerita bisa juga jadi sebagai pemain utama dan juga bisa jadi pemain tambahan atau sampingan. Jikalau menawa pangripta mung nyritakake wong liya lan dheweke ora dilibatake ing sajroning cerita, orangnya tidak terlibat dalam cerita, artinya orangnya menggunakan pamawas atau pemain orang yang ketiga. Sudah. Dan yang terakhir, kalau dalam bahasa Jawa itu ada gaya bahasa atau busananing basa. Busananing basa meliputi apa saja kalau dalam bahasa Jawa, termasuk yang seperti kemarin telah kalian pelajari. Ada yang diunggah-ungguh basa kemarin, ada cerita yang mengenakan basa krama, ada yang cerita mengenakan basa ngoko. Itu nanti kalau dalam sebuah cerita kita mengenakan basa krama atau yang lain, pastinya kan orang itu mendengarkan, oh enak sing iki, enak sing nganggo basa krama, enak sing nganggo basa halus. Orang yang mendengarkan nanti pastinya seperti itu. Kita lanjut. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik selain unsur intrinsik, cerita pendek juga mempunyai unsur ekstrinsik yang terkait babakan yang disebut nilai di dalam yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi kalau unsur ekstrinsik itu tidak harus ada semuanya. Ini contoh-contoh unsur ekstrinsik. Contohnya, unsur ekstrinsik mengandung nilai budaya. Nilai budaya
Nilai budaya berarti ini ono gegayutan karo pemikir, pakulinan lan asli karya cipta. Nilai sosial iki gegayutaning karo tindak tanduk ing pasrawungan antara wong siji lan sijining. Pasti menyangkut hal-hal tambahan lah ini semuanya. Kan intrinsik tambahan nanti terkait nilai kemanusiaan, contohnya nilai iki ono gegayutaning karo sifat-sifat manungsa. Nah, jadi ketika kalian membaca cerita, kalau mencari unsur ekstrinsik, kita dengarkan apa, kita resapi saja itu membahas tentang apa. Nah, seperti itu. Sudah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jikalau tidak ada yang ditanyakan atau nanti ada yang bertanya, silakan langsung japri saya via WA pribadi, dan setelah ini kalian akan mendapatkan tugas yang akan saya kirim via WA. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya yang telah kalian terima pada hari ini bermanfaat bagi kalian dan kalian semuanya menjadi orang yang sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.